Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, atau selamat siang, atau selamat sore, tergantung kapan Anda menyaksikan video ini ya. Oke, kita masuk ke pertemuan 4 ya, di mata kuliah Data Mining dan Knowledge Management. Di pertemuan 4 ini kita akan membahas tentang fungsi data mining yang kedua ya, yaitu estimasi ya. Jadi untuk klasifikasi sudah kita tutup ya, sekarang kita masuk ke estimasi ya. Nah, di video ini saya akan menjelaskan dua metode yang banyak digunakan untuk melakukan estimasi. Metode yang banyak dipakai yang pertama adalah regresi linear ya, atau linear regression. Nah, tentu Anda sudah belajar regresi linear ya, jadi ini hanya review saja tentang regresi linear sederhana ya. Ini adalah tahapan-tahapan untuk melakukan regresi linear. Pertama kita siapkan datanya, kemudian kita identifikasi mana atribut dan labelnya atau targetnya, hitung X kuadrat, Y kuadrat, XC, dan total dari setiap variabel ya. Kemudian kita hitung A dan B ya, berdasarkan persamaan yang sudah ditentukan. Kemudian terakhir kita buat model persamaan regresi linear yang sederhana. Untuk regresi linear ini tentu banyak asumsi ya, asumsi yang harus dipenuhi sebelum kita bisa melakukan regresi linear ya. Nah, tentu Anda sudah belajar ini di tingkat sebelumnya, jadi tidak perlu saya ulang kembali ya. Ini cuma review aja, namanya juga review ya. Jadi, pertama misal kita punya data seperti ini, rata-rata suhu ruangan dan jumlah cacat ini adalah di sebuah produksi gitu ya, produksi barang dengan suhu tertentu, dia menghasilkan jumlah barang cacat tertentu ya. Di sini kita akan membuat fungsi regresi linearnya. Setelah kita siapkan datanya, kemudian kita identifikasi atribut dan labelnya. Di sini rumus regresi linear adalah Y sama dengan A plus BX, di mana X adalah variable dependent-nya. Y adalah variable dependent yang ditentukan oleh X-nya ya. X adalah variable independent, kemudian A konstanta, B adalah koefisien regresi atau kemiringan. Di sini B bisa diartikan sebagai besaran respon yang ditimbulkan oleh variabel ya. Ini untuk menghitung A-nya rumusnya ya seperti ya, sigma Y plus kali sigma X kuadrat dikurang sigma Y kali sigma X dan seterusnya. Nanti kita hitung setiap ininya ya, X kuadratnya berapa, sigma X kuadrat berapa, sigma X-nya berapa ya. Demikian juga untuk menghitung B-nya sudah kita mendapatkan rumusnya. Kita perpanjang tabelnya ya. Ini kita punya sigma Y ya, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, dan sigma XY. Kemudian kita hitung A, kita dapatkan dengan rumus yang ada A adalah minus 27,02. Kemudian B juga kita dapatkan 1,56. Setelah itu terapkan ke formulanya Y sama dengan minus 27,02 plus 1,56X. Ini rumusnya. Jadi bisa kita gunakan untuk apa gitu ya. Yang pertama bisa untuk memperkirakan atau mengestimasi cacat produksi dalam suhu tertentu ya. Misal kalau suhunya 30 derajat, maka estimasi cacat produksinya adalah 19,78 unit, 20 unit gitu ya. Kemudian jika cacatnya hanya boleh 5 unit, maka suhunya berapa misalnya. Jadi suhunya adalah, misalnya perhitungan, hanya boleh 20,52 ya, untuk mencapai target cacatnya maksimal 5 misalnya. Ini penggunaan dari regresi linear sederhana untuk melakukan estimasi ya, estimasi tertentu. Kemudian pertanyaan apakah bisa melakukan klasifikasi dengan metode regresi? Bisa ya, kita bisa menggunakan klasifikasi dengan menggunakan regresi logistik ya, yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi ada regresi logistik, itu adalah regresi untuk
melakukan klasifikasi, di mana targetnya adalah labelnya 1 atau 0 gitu ya. Jadi bisa labelnya 2 ya. Itu adalah regresi logistik untuk melakukan klasifikasi. Kita hanya review saja, jadi tidak kita bahas secara mendalam. Oke, untuk algoritma yang berikutnya adalah ANN atau Artificial Neural Network. Ini adalah salah satu algoritma untuk estimasi. Sebetulnya ANN ini adalah sangat bisa digunakan juga untuk klasifikasi juga bisa, kemudian untuk prediksi juga bisa, estimasi juga bisa. Jadi ANN ini dia banyak gunanya gitu ya, bukan hanya untuk estimasi saja. Tapi di sini ANN merupakan salah satu algoritma untuk melakukan estimasi. Istilahnya bisa untuk klasifikasi bisa, untuk estimasi bisa, untuk prediksi juga bisa. Ya. Saya akan menjelaskan seperti apa dia ANN ini ya. Oke, di sini ANN atau Artificial Neural Network adalah model yang dibuat untuk meniru fungsi belajar ya yang dimiliki oleh otak manusia. Jadi cara kita belajar itu dimodelkan oleh ANN ya, berdasarkan jaringan saraf manusia. Kalau bahasa Indonesianya nama lainnya adalah JST ya, dibantu dengan JST atau jaringan saraf tiruan. Ini dia mengambil input ya dari neuron lain, ada bobotnya, kemudian menerapkan sebuah fungsi aktivasi, kemudian menghasilkan output gitu ya yang menjadi input ke neuron lainnya. Nah, neural network itu sendiri ini kayak pelajaran dulu SMP kali ya, biologi ya. Neural network adalah sekumpulan neuron yang terhubung oleh sinaps. Jadi banyak neuron yang terhubung dengan sinaps. Ada 3 bagian dari neural network, yaitu input layer, kemudian hidden layer, dan output layer. Ini contoh input layernya adalah ada 2 variabel di sini, lama belajar dengan lama tidur ya. Kemudian output layernya ini adalah mungkin nilainya berapa gitu ya, nilai yang dihasilkan ketika ujian. Ini hidden layer adalah layer yang misterius ya, katanya misterius. Gitu ya. Jadi semakin banyak hidden layernya, ya, tersembunyi ya, maka semakin lama nanti kalkulasinya. Kemudian semakin banyak kita bisa memiliki jumlah hidden layer, itu disebut dengan deep learning. Jadi kalau misalnya hidden layernya banyak berlapis-lapis gitu ya, itu disebut dengan deep learning. Nah, tentu nanti semakin banyak hidden layernya, maka untuk melakukan perhitungan atau iterasinya itu semakin lama ya untuk membuat modelnya. Tapi bisa juga semakin akurat ya dibandingkan hanya 1 atau 2 misalnya. Tapi waktunya lebih lama ya, waktu untuk pembuatan modelnya lebih lama. Oke. Oke, di sini kenapa kita perlu hidden layer? Di sini karena itu untuk melakukan pemodelan hal yang rumit gitu ya, dan tidak jelas. Ini misalnya image recognition ya, kita perlu banyak hidden layer. Atau untuk mengklasifikasikan tulisan tangan ya, tulisan tangan orang itu kalau kita baca ya secara otomatis ke dalam karakter komputer itu misalnya jadinya apa? Ya. Dengan nulis A, ada berbagai macam tulisan A, kita ingin outputnya adalah huruf A gitu ya. Itu kita bisa gunakan neural network dengan hidden layer yang banyak. Nah, di sini lingkaran melambangkan neuron, kemudian garis melambangkan sinaps. Jadi lingkaran dihubungkan dengan garis. Nah, dalam garis itu ada weight-nya, setiap garis punya weight. Dan juga kita sebut sebagai kekuatan input dalam menentukan output ya. Jadi makin besar weight-nya berarti semakin berpengaruh input tersebut dalam menentukan output, itu weight ya. Kemudian neuron akan menambahkan output dari semua sinaps dan menjalankan fungsi aktivasi. Ini ada fungsi aktivasi ya, jadi kata kunci dalam neural network ada juga fungsi aktivasi. Jadi ada input layer, ada hidden layer, ada output layer, ada juga fungsi aktivasi. Jadi ada 2 lagi istilah penting dalam neural network, yaitu forward propagation dan backward propagation atau back propagation. Jadi untuk membangun model atau melakukan training pada neural network, itu kita melakukan kalibrasi ya, melakukan adjustment terhadap weight yang ada,
dengan melakukan dua langkah tersebut ya, forward propagation dan back propagation secara berulang-ulang gitu ya. Kita sesuaikan weight-nya sampai mendapatkan output yang sesuai ya dengan inputnya. Nanti akan kita lihat seperti apa ilustrasinya ya, ilustrasi dari neural network. Nah di sini karakteristik dari neural network dia sangat bagus untuk melakukan regresi. Artinya input data yang terbaik adalah angka numerik ya. Input data yang terbaik adalah angka numerik. Jadi output datanya nanti bisa berupa angka juta, bilang 0 dan 1, atau bisa juga banyak ya, tergantung nanti kebutuhannya seperti apa. Nah di sini forward propagation berarti nanti kita berikan weight pada input data, kemudian hitung outputnya, dikalikan input dengan weight-nya untuk menghasilkan forward propagation. Nah pada iterasi pertama nanti weight diberikan secara acak ya. Kemudian nanti akan kita sesuaikan dengan proses back propagation. Jadi kita hitung margin of error-nya dari output-nya, kemudian kita adjustment untuk sesuaikan weight-nya untuk mengurangi error-nya. Jadi neural network mengulangi kedua operasi tersebut, forward, backward gitu ya, untuk mengkalibrasi weight, sehingga nanti hasil prediksi output-nya menjadi akurat. Oke, misal ini ilustrasinya ya. Kita ambil sebuah fungsi exclusive OR. Ini kalau inputnya 0, 0, false, dan false gitu ya, maka outputnya adalah false gitu ya. Kalau false dan true, outputnya true. Kalau true dan false, outputnya true. True dan true, outputnya false. Jadi kita ambil yang nomor 4 misalnya. Di mana inputnya true dan true, hasilnya harusnya false. Inputnya 1 dan 1, hasilnya adalah 0 gitu ya. Nah, ini kita modelkan. Kita ambil yang inputnya 1 dan 1 dan outputnya 0. Misal di sini kita ambil 3 neuron sebagai hidden layer ya. Ada satu lapis hidden layer dengan 3 neuron ini. Kemudian ini setiap neuron kita hubungkan dengan garis ya. Ada garis-garisnya, jadi ada garisnya, garis terhubung gitu ya. Dari input layer terhubung ke hidden layer. Yang bawah juga ada garisnya terhubung ke hidden layer. Dari hidden juga terhubung ke output layer dengan garis juga ya. Oke. Ini adalah ilustrasi awal model neural network. Kemudian kita berikan weight secara acak di setiap garisnya antara 0 dan 1 ya, weightnya acak. Ini acak saja, misalnya kita dapat 0,8, 0,4, 0,3 dan seterusnya. Jadi kita punya 9 ya. Kita punya 9 weight ya. 6 di antara input dan hidden layer, 3 di antara hidden dan output layer. Ini kita berikan secara acak saja, misalnya seperti ini. Kemudian kita mulai forward propagation ya. Jadi apa namanya, arahnya ke depan dulu ya, forward itu ke depan. Kita kalikan input, jadi nilai dari input dikalikan dengan weight-nya, kemudian kita jumlahkan. Ini weight tadi ya sudah dijelaskan bahwa weight bisa diartikan sebagai ukuran pengaruh ya, dari input terhadap output-nya. Jadi harusnya semakin besar weight-nya maka semakin berpengaruh. Oke, awalnya di sini adalah diberikan secara acak. Kemudian di sini kita hitung untuk mengalihkan input dengan weight ya, yang dijumlahkan di sini misalnya ini 1 kali 0,8 ya, ditambah 1 kali 0,2 yang mengarah ke neuron ini ya, satu ini. 1 kali 0,8 ditambah 1 kali 0,2, 1 ya, ini 1. Kemudian yang kedua 0,4 dikali 1 kali 0,4 ditambah 1 kali 0,9, hasilnya 1,3. Kemudian 1 dikali 0,3 ya, 1,3 ditambah 1 kali 0,5, 0,8. Nah, sampai di sini kita dapatkan hasil dari setiap perkalian input dengan weight-nya. Kemudian kita terapkan fungsi aktivasi atau activation function ya. Fungsi aktivasi adalah untuk mengubah sinyal input menjadi sinyal output. Ini gunanya untuk memodelkan pola-pola kompleks yang mungkin dia tidak linear gitu ya. Mungkin batasnya tidak linear, jadi dia kita gunakan untuk
menangkap ini ya, menangkap pola-pola kompleks yang tidak linear. Sebetulnya banyak fungsi aktivasi ya, banyak macamnya, ada yang linear, kemudian fungsi sigmoid, ada hyperbolic triangle, rectified linear unit atau ReLU ya, dan juga Leaky ReLU. Ini yang dua ini adalah yang sekarang banyak dipakai ya. Kalau yang dulu adalah yang linear, sigmoid, dan hyperbolic triangle. Sekarang banyak dipakai ReLU dan Leaky ReLU karena unit komputasinya atau apa namanya itu menghitung komputasinya tidak terlalu berat gitu ya, seperti yang sebelumnya. Ini pemilihan fungsi aktivasi tentu berhubungan dengan persoalan yang dihadapi. Ini contoh grafiknya. Linear fungsi matematis linear dengan X ya, nanti grafik dua dimensinya seperti ini, dan ada grafik tiga dimensinya. Kalau sigmoid ya sama dengan 1 per 1 plus E pangkat minus X ya. Ini adalah grafik fungsi sigmoid. Dan juga ada hyperbolic triangle 1 min E pangkat minus 2X dibagi 1 plus E pangkat 2X. Jadi misal kita ambil salah satu fungsi aktivasi yaitu logistik atau sigmoid ya. Kita ambil ini sebagai fungsi aktivasi neural network yang sudah kita buat tadi ya. Kita gunakan fungsi sigmoid 1 per 1 plus E pangkat minus X. Kita terapkan fungsi tersebut pada sums dari 3 hidden layer. Ini satu ya, satu yang tadi hasil perhitungan ini satu. S1 sebenarnya 0,73 dan sekian-sekian. Jadi 1 dibagi 1 plus E pangkat minus 1 gitu ya. Ini berarti 1 dibagi 1 plus E pangkat minus 1,3. Nah, yang ketiga adalah 1 dibagi 1 plus E pangkat minus 0,8. Kita dapatkan hasilnya, kemudian kita tuliskan pada outputnya. 0,73, 0,79, ini pembulatan ya. Dan 0,69, ini adalah hasil dari penerapan fungsi sigmoid, fungsi aktivasi sigmoid. Dengan cara yang sama kita hitung outputnya ya, jadi ini adalah dikali nilai hidden dikali dengan weight-nya ya. Jadi sini 0,73 dikali 0,3 ditambah 0,79 dikali 0,5 ditambah 0,69 dikali 0,9 ya. Hasilnya 1,235. Kemudian kita terapkan fungsi aktivasi lagi, fungsi aktivasi sigmoid S1,235. Jadi 1 per 1 plus E pangkat minus 1,235. Hasilnya adalah 0,77 sekian. Jadi ini outputnya pengennya 0, tapi hasilnya adalah 0,77 ya, untuk iterasi forward propagation yang pertama ya. Namanya adalah targetnya 0, pengennya 0 gitu ya, tapi setelah kita hitung hasilnya 0,77. Jadi tentu ini masih ada selisih gitu ya, kita pengennya 0 tapi 0,77. Jadi bisa dikatakan bahwa weight ini masih belum cukup akurat ya untuk mengestimasi outputnya. Pengennya harusnya 0 tapi dia 0,77 ya. Nah, untuk melakukan penyesuaian atau adjustment, sini kita lakukan yang namanya back propagation. Jadi kita kalibrasi weight-nya ya. Kita hitung weight-nya supaya nanti ketika forward propagation itu hasilnya sudah sesuai dengan yang kita harapkan, dengan 0 gitu ya. Jadi berapa susunan weight ini supaya menghasilkan output 0 gitu ya, itu tujuan akhirnya. Oke, tadi sudah forward propagation satu kali, sekarang kita lakukan yang namanya back propagation ya. Jadi untuk menentukan model, kita harus menghitung dulu seberapa salah prediksinya. Tadi salahnya adalah maunya 0, hasilnya 0,77, tapi salahnya minus 0,77 gitu ya. Kemudian kita sesuaikan weight-nya untuk mengurangi margin of error. Kemudian seperti forward propagation, penghitungan back propagation juga terjadi pada tiap layernya, dimulai dengan dari output ke hidden dulu, kemudian dari hidden ke input. Nah, tadi kalau forward kan dari input ke hidden ke output, itu kalau forward ya. Kalau backward dari output ke hidden, dari hidden ke input ya, untuk menyesuaikan weight-nya. Oke, sekarang berarti kita lihat dulu dari output ke hidden dulu ya. Jadi kita akan menyesuaikan weight
yang ini 0,3, 0,5 dan 0,9 kita akan sesuaikan dulu. Ya, ada dua langkah untuk menghitung perubahan weight. Yang pertama kita hitung dulu yang namanya delta output sum. Kemudian kita ekstraksi perubahan weight dengan mengalihkan yang tadi delta output sum dengan hasil dari hidden layer-nya. Output sum margin of error adalah target output dikurangi dengan perhitungan outputnya. Output sum margin of error, jadi targetnya 0 ya. Perhitungannya 0,77, 0 dikurang 0,77 hasilnya minus 0,77, itu adalah output sum margin of error. Nah, untuk menghitung delta output sum, kita harus menurunkan dulu ya. Kita menurunkan dulu fungsi aktivasinya untuk diterapkan pada output sum. Tadi kan sigmoid ya, 1/1 plus E pangkat min X ya. Jadi kita turunkan dulu fungsinya. Atau sigmoid prime namanya ya. Jadi turunan dari fungsi sigmoid adalah S X dikali 1 min SX ya. Itu adalah turunan dari fungsi sigmoid. Ini kita dapatkan delta output sum-nya adalah turunan turunannya derivatif dari fungsi sigmoid dikalikan dengan output sum margin of error. Tadi kan sudah kita hitung minus 0,7 ya. Kemudian delta output sum-nya adalah S 1,235 turunannya tadi ya. Berarti 1,235 ya. Berarti ini dikali 1 min SX. Hasilnya adalah totalnya adalah 0,134 sekian. Kita dapatkan hasil delta output sum adalah 0,1344 ya. Dan nanti bisa Anda coba simulasikan juga dengan kalkulator gitu ya untuk menghitung ini. Oke, delta output sum atau 0,1344 tadi minus 0,1 akan digunakan untuk menghitung koreksi pada weight antara output layer dan hidden layer-nya. Ini tadi dari gambar modelnya ya. Hidden result 1 0,73 sekian, result 2 0,78 sekian, hidden result 3 0,69 sekian. Kemudian tadi delta output sum untuk menghitung delta weight. Delta output sum kita bagi dengan hasil dari hidden layer-nya. Minus 0,1344 dibagi 0,73, 0,78, 0,69. Didapatkan delta weight adalah minus 0,1838, minus 0,17 dan seterusnya 0,19. Nah, ini nanti dikurangi ya. Tadi weight ditambahkan dengan delta weight-nya untuk mendapatkan weight yang baru. 0,3 ditambah minus 0,1838 hasilnya 0,1162. Nah, ini weight yang baru untuk garis nomor 7. Kemudian 0,5 kurang 0,1710 dapat 0,329. Kemudian 0,9 ditambah minus 0,192 dapat 0,8. Ini adalah perubahan weight yang sekarang ya, adjusted weight namanya pada di antara output layer dan hidden layer. Ini sudah punya weight yang baru. Kemudian kalau untuk perubahan weight antara hidden layer dengan input layer, ini sudah mirip perhitungannya, cuma beda dikit ya. Dan weight yang dipakai itu adalah weight yang awal ya, weight yang ini ya, 0,3, 0,9. Jadi bukan weight yang baru, ini nanti dipakai untuk forward propagation lagi. Jadi untuk forward propagation kita gunakan dulu weight yang lama ya. Delta hidden sum sama dengan delta output sum dibagi hidden to outer weight kali turunan dari hidden sum-nya tadi ya. Ini delta sum-nya 0,1344, ini weight awalnya tadi ya, 0,3, 0,5, dan 0,9. Kemudian kita hitung hasil dari fungsi turunannya. 1, 1,3, 0,8, nanti bisa dilihat lagi gambarnya ya. 1, 1,3, 0,8, dia hasil perhitungan sum of produknya. Dapatkan harga hidden sum-nya 0,088, 0,0452 dan 0,0319. Setelah itu kita bagi dengan, untuk mendapatkan delta weight-nya kita bagi delta hidden sum dengan input datanya. Inputnya tadi kan 1 dan 1 ya. 1 dan 1 untuk depannya inputnya. Dapatnya adalah 0,088,
0,2 dan seterusnya ya, sama ya satu-satu. Nah, weight yang lama nanti kita tambahkan dengan delta weight-nya 0,8 ditambah minus 0,088 jadinya 0,32 gitu ya. 0,4 ditambah minus 0,0452 dapatnya 0,3 dan seterusnya. Jadi kita dapatkan weight 6 sisanya ya. Kita adjust jadi sekian ya. Ini adalah weight yang baru. Ini kalau kita lihat semuanya itu weightnya berkurang ya. Dari 0,8 berkurang jadi 0,7 karena minus semua ya. 0,4 jadi 0,3, 0,3 jadi 0,3. Jadi weightnya memang berkurang gitu ya. 1 dan seterusnya. Oke, kita aplikasikan ke jadi setelah forward kemudian backward kita aplikasikan weight yang sudah diupdate ya, update dari weightnya. Kemudian kita hitung lagi forward propagation-nya lagi ya. Jadi ini adalah 1 kali 0,712 ditambah 1 kali 0,112 dapatnya 0,82 ya. Kemudian diaplikasikan fungsi aktivasi 1 per 1 plus E pangkat 0,82 dapatnya 0,69 gitu ya. Cara yang sama dengan yang tadi yang forward propagation. Kemudian juga ini juga cara yang sama lagi. Hasil akhirnya adalah dapatnya 0,69 outputnya. Tadi iterasi pertama hasilnya 0,77 ya. Ini setelah satu iterasi forward dan backward lagi hasilnya adalah 0,69. Jadi sudah mending ya, ada koreksi. Dari 0,77 jadi 0,69 dan targetnya adalah 0. Jadi kan kita akan melakukan proses ini diulang lagi. Backward propagation. Kemudian forward lagi diulang sebanyak sampai dia ketemu dengan targetnya. Berapa kali iterasi ya silahkan dihitung ya. Itu adalah proses dari forward propagation dan back propagation pada neural network. Jadi fungsinya adalah untuk menyesuaikan target ya, yang dicapai dengan inputnya. Oke, ini adalah neural network. Jadi yang menjadi model pada jaringan saraf tier 1 atau artificial neural network adalah ini ya, weight-weightnya ini. Modelnya adalah weight-weight ini. Jadi setelah terkalibrasi, setelah teradjust, yang menjadi model dari neural network adalah weight-weightnya, set of weights gitu ya. Itu adalah model dari neural network. Nah tentu model yang dihasilkan ini karena dia merupakan sekumpulan weight gitu ya, kita nggak bisa melakukan interpretasi ya. Artinya model yang dihasilkan oleh neural network itu uninterpretable gitu ya, tidak bisa kita interpretasikan. Beda dengan model dihasilkan oleh regresi linear ya, kan kita bisa cerita itu ya, ini hasilnya segini artinya seperti ini. Tapi kalau model dari neural network karena dia cuma weight aja, sekumpulan weight, kita nggak bisa menginterpretasikan gitu ya model yang dihasilkan. Kemudian karena dia terjadi iterasi forward biasanya itu lama ya, jadi pembuatan modelnya bisa lama gitu. Apalagi kalau kita mau mengklasifikasikan gambar, itu bisa berhari-hari ya bikin modelnya gitu sampai mendapatkan hasil yang diinginkan. Itu kira-kira tentang neural network ya. Jadi setelah tidak punya weight nanti diulang lagi ya dengan forward propagation. Jika belum sesuai maka backward propagation dan seterusnya diulang-ulang, dikalibrasi antara backward dan forward propagation. Bisa saja ratusan ribu kali ya. Kalau secara default otak manusia itu berarti sebanyak 10.000 kali gitu ya. Itu kira-kira gambaran tentang neural network gitu ya. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di Google Classroom ya. Akan coba saya jawab. Kemudian untuk tugas responsinya atau untuk latihan, silakan pilih salah satu dataset di sini. Jadi ada banyak dataset di sana ya, public dataset. Silakan pilih salah satu. Kemudian Anda aplikasikan metode supervised learning yang sudah dipelajari, kemudian interpretasikan hasilnya. Oke. Ya. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri, terima kasih banyak untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.